Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Nabi Nahar dengan NIM A1C42400. Di sini saya akan menjelaskan dengan materi rekayasa genetika. Nah, jadi rekayasa genetika itu adalah proses mengubah materi genetik organisme atau yang biasa kita kenal dengan DNA untuk menghasilkan sifat baru atau memproduksi suatu produk biologis. Nah, di mana caranya itu dengan memotong, menggandakan atau mengekspresikan gen. Adapun proses utama rekayasa genetika yaitu terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah pemotongan DNA, kedua penyambungan DNA, yang ketiga vektor cloning, keempat transformasi sel, dan yang kelima ada seleksi cloning. Selanjutnya adalah vektor cloning. Nah, di mana jenis vektor cloning itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada plasmid atau yang biasanya umum dipakai di dalam bakteri. Kedua itu BAC atau PAC yang ukurannya besar. Dan YAC itu biasanya untuk digunakan DNA yang sangat besar. Vektor cloning memiliki pertama, origin replikasi, kedua, gen resistensi antibiotik, dan terakhir, multiple closing site atau MCS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses rekayasa genetika. Nah, contohnya saya mengambil tentang bakteri dan insulin manusia. Nah, pertama terjadinya pemotongan DNA yang dilakukan oleh enzim rektrisi. Nah, di mana sel pembawa atau sel asal yaitu bakteri diambil plasmidnya dan dipotong oleh enzim rektrisi. Nah, setelah terjadinya pemotongan oleh enzim rektrisi tersebut, akan terjadinya penyambungan DNA yang dilakukan oleh DNA ligase, yaitu penyambungan antara sel bakteri dan insulin manusia. Setelah terjadinya penyambungan DNA tersebut, akan terjadinya vektor cloning. Nah, setelah terjadinya vektor cloning ini, akan bertransformasi sel. Nah, biasanya transformasi sel ini disebut dengan DNA rekombinan. Setelah terjadinya transformasi sel, akan terjadinya seleksi cloning, di mana akan terbentuknya DNA atau rekayasa genetik baru atau sifat baru dari DNA tersebut. Nah, setelah terjadinya transformasi sel, yang baru akan memperbanyak diri dan melakukan seleksi cloning. Nah, setelah terjadinya seleksi cloning, itulah terbentuknya sifat baru atau produksi biologis baru. Baik, setelah insulin tadi setelah terbentuk, maka selanjutnya itu melakukan fermentasi, di mana fermentasi ini insulin akan diletakkan dalam fermentator dan difermentasi. Nah, setelah difermentasi tersebut dilakukan lagi purification atau pemurnian. Jadi, pemurnian ini adalah menghilangkan insulin yang tidak dibutuhkan, yang diambil hanya murnia saja. Setelah itu, terakhir adalah terjadilah hasil dari purification itu, yaitu insulin murni yang dapat digunakan untuk tubuh manusia.